Untuk materi pertemuan saat ini yaitu adalah KD 4.1, yaitu membuat desain jaringan berbasis luas. Materi kali ini tidak terlepas dengan materi minggu sebelumnya yang sudah kita bahas tentang teori-teori daripada jaringan berbasis luas. Dari teknologi yang dipakai, sudah itu frekuensi, dan hal lainnya. Nah, pada 4.1, KD 4.1 itu membuat desain jaringan berbasis luas, kita akan praktekkan beberapa kegiatan perencanaan atau desain dari jaringan yang akan kita bangun. Video ini akan berseri dari seri 1, video 2, video 3, dan video selanjutnya. Sampai materi KD 4.1 ini selesai. Nah, ini ada 4 praktikum dan 4 laporan yang akan kita selesaikan pada KD 4.1. Yang pertama yaitu adalah menganalisa kebutuhan bisnis organisasi. Yang kedua, kita lakukan site survey. Yang ketiga, kita merancang topologi jaringan dengan media nirkabel. Yang keempat, itu menentukan peralatan jaringan WAN. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, bahwa kita akan mengambil satu studi kasus. Dari analisa kebutuhan bisnis satu organisasi, yang dimana Bapak contohkan, Dinas Kominfo Kabupaten Bangli memiliki tugas untuk mengkoneksikan jaringan antara OPD atau SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli. Nah, di bulan Agustus ini, Dinas Kominfo Kabupaten Bangli memiliki kegiatan untuk mengkoneksikan antara Dinas Kominfo dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan data seperti berikut. Jadi, masternya atau titik A itu ada di Dinas Kominfo Bangli dengan titik koordinat seperti pada layar yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Banjarkawan. Nah, untuk titik B-nya, tujuan koneksinya ke Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Jalan Sriwijaya, Cempage, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan titik koordinat seperti yang tertera pada layar. Nah, langkah yang pertama kita lakukan itu adalah melakukan site survey. Nah, apa sih itu site survey? Ibaratnya kita ingin membangun sebuah rumah. Sudah tentu kita harus melihat dulu ke lokasi, bagaimana topografi daripada lahannya, apakah ada miring atau datar dan yang lainnya. Sudah itu rumah yang sudah ada di sekitarnya itu apa aja, ketinggiannya berapa, dan itu jarak dari rumah kita yang akan bangun itu berapa, ibaratnya seperti itu. Nah, begitu juga di dunia jaringan. Jadi, site survei ini adalah suatu metode untuk menentukan jumlah dan penempatan perangkat wireless yang menyediakan jangkauan sinyal agar jaringan wireless dapat memadai atau tersalurkan pada seluruh lokasi atau ruangan, serta untuk mengetahui cakupan radio frekuensi yang dibutuhkan. Jadi, dengan site survei kita akan mencari informasi perangkat wireless yang sudah ada di sekitar kita dulu. Jadi perangkat wireless yang ada di sekitar Dinas Kominfo dan Dinas DLH. Sudah terpancar di sana apa saja perangkatnya, sudah itu sinyalnya berapa, sudah itu frekuensi yang digunakan, channel berapa, juga kita perlukan informasi itu.
Yang kedua, set survei jaringan nirkabel juga mendeteksi adanya interferensi yang berasal dari sumber lain yang dapat menurunkan kinerja LAN dan nirkabel kalau ada network atau jaringan nirkabel yang ingin kita bangun. Itu tujuan dari kita melakukan set survei. Ini coba Pak tampilkan di layar bagan menganalisa perancangan jaringan nirkabel, survei dan pointing. Jadi kita fokus di set survei. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada saat set survei kita mencari informasi tentang analisa fasilitas, analisa spesifikasi jaringan. Sudah itu penggunaan area dan tower. Jadi di mana kita meletakkan tower, sudah itu ketinggian berapa, tujuan dan kebutuhan bisnis, kebutuhan bandwidth dan roamingnya, sumber dana yang digunakan, dan keamanan data. Nah, selain itu kita juga membahas tentang aspek line of sight atau loss. Apakah terhalang, itu ada gangguan sinyal wireless enggak yang akan kita bangun seperti itu. Nah, sesuai dengan prosedur proses set surveinya juga. Jadi kita perlu denah lokasi. Sudah itu menelusuri lokasi secara detail, identifikasi area, tentukan lokasi awal akses point, melakukan survei, yaitu catat lokasi dan rekam. Nah, itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, untuk pointing nanti kita bahas selanjutnya seperti itu. Beberapa tool atau aplikasi yang kita gunakan saat ini atau saat praktikum, yang pertama itu menggunakan aplikasi Insider. Mungkin anak-anak kemarin sudah mencoba untuk latihan menggunakan Insider. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi dari ispdesign.ui.com. Nah, bagaimana tampilannya kita bisa lihat. Nah, jadi ini tampilan dari set survei dengan Insider. Jadi kita akan tahu perangkat-perangkat wireless yang ada di sekitar kita. Sudah itu channel yang dia gunakan berapa, mode-nya berapa, maksimal rate-nya berapa, ya. Sudah itu untuk set survei dengan ispdesign.ui.com. Jadi kita akan tahu jarak antara Dinas Kominfo ke DLH itu berapa kilometer udara ya. Ini kilometer udara, bukan bahas darat ya, udara ya. Sudah itu ketinggian tower yang kita perlukan dari sisi A dan sisi B-nya. Sudah itu nanti kita akan lihat juga gangguan. Apakah terganggu oleh gedung dan yang lain-lainnya, di sini terlihat. Yaitu kultur tanah, kemiringan juga kita bisa lihat. Nah, ini tujuan kita melakukan set survei terlebih dahulu sebelum kita membangun sebuah jaringan nirkabel. Nah, setelah kita melakukan set survei, baru kita implementasikan dalam bentuk topologi. Jadi nanti juga anak-anak mempraktekkan untuk membangun topologinya. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan itu kita menggunakan aplikasi diagram.net. Kita bisa online ya. Nanti silakan anak-anak registrasi atau login dengan email yang sudah dimiliki. Ya. Kurang lebih tampilan topologi yang akan kita bangun seperti ini. Ya, jadi ini terkait juga dengan hasil set survei. Jadi ketinggian tower kita juga sudah tentukan di sini. Ya. Nah, di mana dapat angka 1537 yaitu adalah dari hasil set survei. Oke. Selengkapnya silakan nanti pada video berikutnya ya.